Anda tertarik bikin produk digital tapi gak kebayang gimana step by stepnya? Kalau iya, tonton sampai selesai. Mungkin kita juga perlu bikin semacam langkah demi langkah, step by step, ataupun gambaran tutorial gitu ya, untuk bisa bikin produk digital dari mulai nol sampai bisa launching gitu ya. Karena mungkin sebagian dari Anda pun mengalami hal serupa. Kang, saya tuh udah tertarik nih bikin produk digital. Saya sudah sering nontonin video Kang Dewa tentang betapa gurihnya cuan di digital produk. Tapi jujur saya kalau misalkan sekarang pengen eksekusi nih, action, bingung mulainya dari mana dulu. Nah, maka setidaknya video ini memberikan gambaran step by stepnya ya, secara singkat dan ringkas. Jadi yang pertama kawan-kawan adalah di tahapan yang namanya ideation. Sesuai dengan namanya, ideation ini berarti adalah Anda melakukan sebuah brainstorm ide. Jadi mencari tahu ide digital produk apa yang akan dibikin. Dari mulai temanya, judulnya, subjudulnya, masuk ke niche-nya, dan segala macamnya. Hal ini sangat wajar gitu ya, karena setelah saya mencari tahu ternyata menurut Google Trend, keyword cara membuat produk digital itu meningkat 70% selama 2 tahun terakhir. Saya nggak tahu apakah Anda termasuk orang yang ada di dalamnya atau tidak. Di ideation ini adalah Anda perlu mulai melakukan sebuah coret-coret. Kira-kira nih produk digital apa yang mau Anda bikin, topik ataupun temanya. Contoh, ketika saya membuat sebuah produk dulu ketika tahun 2013, seingat saya, tentang mahir copywriting. Kenapa akhirnya saya memilih copywriting? Karena itu yang saya kuasai. Itu yang saya punya kompetensi di dalamnya. Nah tinggal, oke, ketemu nih topiknya copywriting. Walaupun waktu itu masih banyak ya. Ada selling, ada funneling, personal branding, dan keilmuan digital marketing lainnya. Tapi setelah coret-coret di kertas, saya mengerucut akhirnya e-course yang saya akan bikin adalah mahir copywriting. Ya, dengan topik copywriting, temanya adalah mahir copywriting. Ketika saya mulai coret-coret di situ, oke, copywriting gitu ya, dengan nama mahir copywriting. Apa yang membedakan mahir copywriting ini dengan topik copywriting lainnya? Waktu saya bikin, saya tidak membandingkan dengan kompetitor. Tapi saya bandingkan dengan diri saya sendiri yang lain. Ketika saya membuat sebuah e-course mahir copywriting, saya sudah membuat yang namanya e-book copywriting. Saya sudah bikin namanya buku easy copywriting. Jadi saya akan mencoba mencari tahu kira-kira dalam mahir copywriting ini, apa yang dibahas yang tidak dibahas dalam e-book, apa yang dibahas yang tidak dibahas dalam buku. Itu yang perlu dipikirkan dalam menentukan idenya. Pun juga melakukan sebuah riset kompetitornya mungkin. Kalau Anda pada saat nanti bikin, kira-kira di topik ini kompetitor yang main siapa aja ya gitu ya. Kira-kira judulnya apa ya gitu ya. Kira-kira kalau misalkan yang menjadi pembeda kita apa ya. Intinya adalah dalam tahap ideation, Anda mencari ide sebanyak mungkin untuk penentuan judul, penentuan subjudul gitu ya. Atau penentuan dari segi produk kategori yang mau dimainkannya. Ketika sudah confirm, saya mau bikin e-course namanya mahir copywriting. Saya mau bikin e-course namanya adalah Monster Affiliate. Saya mau bikin sebuah e-book berjudul katakanlah 100 juta pertama dari affiliate marketing. Saya mau bikin e-book berjudul 10 income stream yang bikin kaya. Nah baru nanti tahapan masuk yang kedua. Apa itu? Yang kedua adalah creation ataupun proses pembuatan. Tentukan kira-kira gitu ya, dengan nama atau tema tadi, formatnya dalam bentuk kategori apa? Apakah e-course? Apakah template? Apakah case study? Apakah berupa kayak semacam checklist? Atau mentoring? Kalau mentoring ada step by stepnya. Kalau saya pribadi kawan-kawan by the way, itu membedakan antara kelas, e-course, dan mentoring. Dan webinar. Nah ini 4 kategori yang berbeda tuh. Kapan saya akan menggunakan kelas? Ketika ada proses pendampingannya. Jadi kalau kelas itu kan kayak semacam kita di kelas ya, ada kurikulumnya. Kapan kalau misalkan kita menggunakan e-course? E-course ketika syuting kayak begini nih, syuting ngomong, hawak, tinggalin. Kelemahan e-course adalah bagi mereka yang harus dibimbing, mereka tidak akan ada proses pembimbingan. Dan biasanya tidak ada grupnya. Kapan kita melakukan mentoring? Mentoring ketika mulai melakukan yang namanya sesi ada ngasih PR, ngecek PR, ngasih feedback, ada grup, itu mentoring. Dan kapan kita melakukan webinar? Ketika cuman sekedar pada saat menyampaikan pada saat live saja. Jadi intinya keywordnya adalah kelas, e-course, mentoring, webinar, learning desainnya berbeda-beda.
Dalam tahapan creation ini kawan-kawan semua, Anda perlu menentukan kira-kira ide, kayak tadi misalnya saya copywriting tadi, berupa kelas copywriting, e-course copywriting, webinar copywriting, atau mentoring copywriting. Bisa dipahami ya? Ya, walaupun tadi sebuah data menunjukkan 54% konsumen lebih suka belajar dengan konten video. Mungkin tidak cocok bikin e-book, mungkin tidak cocok bikin buku. Nah, baik lagi, kalaupun videonya yang mana nih? Ada 4 jenis loh. Anda tentukan dulu nih, e-course, kelas, webinar, atau mentoring. Bisa dipahami? Nah, ketika sudah menentukan, ambil contoh misalkan katakanlah, saya ngambilnya e-course aja deh. Saya nggak mau rumit, saya nggak mau ada grupnya, saya nggak mau ngecek PR, saya nggak mau ada konsultasi, berarti kan e-course kan. Nah, maka ketika bikin e-course, proses pembuatannya kira-kira seperti apa? Anda bikin kurikulumnya, nama di dalamnya apa saja, misalkan katakanlah ada 7 modul utama, di dalam setiap modul ada 3 ataupun 4 materi misalkan. Berarti kan ada 3 sampai 4 dikali 7, berapa video? Dalam video tersebut durasinya minimal Anda tentukan berapa video, berapa durasinya, berapa menit. Setiap video adalah 10 sampai 15 menit. Nah, kapan Anda jadwal syutingnya? Ya, itu tahapan creation. Dari mulai kurikulum, judul, produk kategori, kurikulum, silabus, judul-judul per modul dan juga videonya, sampai tahapan take shoot kayak begini ya. Pastikan nanti visualnya selain ada muka sayanya, misalkan muka kitanya ada visual-visualnya yang bisa menunjang ya, nanti kata-katanya dimunculin ya di highlight gitu ya dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Itu tahapan creation. Tahapan ideation sudah, tahapan creation sudah, berikutnya adalah tahapan branding. Bukan cuma sekedar logo ataupun warna ataupun icon, tapi tentang bagaimana Anda membangun cerita yang relate dengan audiens itu sendiri. 80% konsumen mengatakan mereka lebih suka membeli dari brand yang mereka punya cerita yang sangat jelas. Maka storytelling adalah kunci. Ketika Anda membangun sebuah e-course tadi katakanlah, kenapa Anda bikin e-course tersebut? Story behind the produknya. Ini cara Anda membranding produk Anda sendiri. Bahwa ini produk lahir dari kegelisahan saya. Gitu ya. Ini produk lahir dari permasalahan yang saya juga pernah alami. Ini produk lahir dari kompetensi dan juga pengalaman saya beberapa tahun ke belakang. Sehingga Anda gak cuman omdo. Apa itu omdo? Omong doang. Gak nato, no action talk only. Gitu. Tapi benar-benar ada kredibilitas di dalamnya. Nah, maka branding ini sendiri teman-teman semua ini tentang yang namanya kompetensi yang Anda miliki, reputasi yang Anda bangun, dan prestasi yang Anda torehkan. 3 poin fundamental tadi Anda tuangkan, kemas dalam bentuk storytelling ke publik. Sehingga Anda ngomong ke orang-orang bahwa guys, teman-teman semua, saya rasa banget ketika kemarin melihat adanya begini. Ujung-ujungnya jualan e-course. Anda cerita tentang bagaimana kegalauan Anda sekarang melihat fenomena apa, riba misalkan di mana-mana, tiba-tiba jualan e-book. Saya sekarang melihat banyak orang tuh begini, tiba-tiba Anda jualan template ataupun jualan kelas. Nggak jadi masalah. Dan ingat, pada saat Anda melakukan itu, akan ada orang yang nggak suka dengan Anda. Dan ini tugas Anda adalah ignore the noise. Lupakan mereka, abaikan saja. Akan ada orang yang nyinyir, elah ujung-ujungnya malah jualan kelas. Iyalah ujungnya malah jualan e-book, gak usah dipikirin. Fokus Anda adalah giving value sebaik mungkin kepada audiens supaya mereka bisa relate dengan Anda, dan ketika masalahnya terusik dengan Anda dan mereka bahwa ini benar sih yang disampaikan si Akang ini, yang disampaikan sama Mas ini dan Mbak ini tuh bener banget, aku perlu join dalam e-course-nya, aku perlu join dalam kelasnya, atau aku perlu baca e-booknya. Itu proses yang ketiga, tahapan branding. Masuk ke tahapan yang keempat, apa itu? Tahapan testing. Bagaimana dalam tahapan testing ini produk Anda uji coba dulu. Maka penting buat Anda melakukan sebuah proses internal launch ataupun soft launch gitu ya, untuk minta feedback dari customer. Data dari CB Insight gitu ya, 17% produk gagal karena kualitasnya buruk. Maka proses testing ini akan membantu Anda dalam menyiapkan sebuah produk yang market fit. Bagaimana caranya? Anda meluncing untuk golongan tertentu saja. Kalau Anda sudah punya database, Anda launching ke database itu dulu sebelum Anda launching di sosmed. Sehingga nanti dapat feedback dari mereka apa masukannya, dari kontennya apa masukannya, dari konten copywritingnya apa, dari materinya apa. Nah, itu mungkin dari jeda itu selisih seminggu 2 minggu, baru nanti pekan berikutnya baru launching ke publik. Intinya adalah dalam proses testing ini pun Anda mungkin banget untuk ngerevisi modul dan ngerevisi video. Ya, beda kalau kita bikin skincare ya. Kalau udah proses riset kan, proses testing itu harus di dapur dulu, bukan udah di launching.
Karena udah telat gitu. Kalau digital produk karena editable gitu ya, diedit dulu. Oh ini ada yang typo, diedit kalau ebook gitu ya. Oh ini videonya kayaknya kurang relate nih contohnya. Oke, shoot ulang gitu. Jadi proses yang keempat yang perlu Anda lakukan adalah proses testing untuk memastikan produk yang Anda bikin bisa market fit sesuai dengan keinginan mereka alias audiens supermarket dan nantinya bisa berpotensi laris manis di pasaran gitu ya. Nah, apa berikutnya yang terakhir adalah pastinya adalah tahapan launching. Anda bikin hype di medsos, bikin ke viral di mana-mana dengan konten yang Anda bikin, saya pernah ajarkan di konten yang lain gitu ya. Optimasi semua funnel gitu kan, bikin list building, bikin keramaian, ajak affiliate untuk mempromosikan kalau itu adalah sebuah GV launch gitu kan, dan masih banyak lagi. Nah, tahapan-tahapan ini setidaknya memberikan gambaran kepada Anda yang sekarang pengen bikin produk digital. Tentu kalau Anda pengen belajar lebih dalam lagi, saya sudah siapkan e-book khusus yang bisa Anda baca, yang di situ tertera pengalaman saya selama lebih dari 10 tahun bikin produk digital, lebih dari 20 produk by the way yang sudah saya bikin, dan alhamdulillah izin Allah sudah menghasilkan miliaran rupiah. Pastikan Anda juga membaca e-book saya yang berjudul 100 juta per bulan dari product creator. Semoga ini membantu Anda dalam membuat ataupun membuat produk digitalnya supaya meledak gila-gilaan. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.